panitia silakan tampilkan pertanyaan dari audiens. Oke, ada Lia di Depok. Tadi dari Pak Yohan menjelaskan tentang evolusi infrastruktur IT. Seiring evolusi infrastruktur tersebut, rasanya organisasi pun perlu menyesuaikan dengan berevolusi. Nah, mohon dijelaskan, adakah model organisasi IT yang bisa disarankan sesuai kebutuhan di era consumption based tersebut? Jadi, model organisasi IT-nya nih Pak Yohan, mungkin ada saran nggak Pak? Ketika terjadi evolusi, apakah model organisasi juga bisa juga berubah Pak? Mungkin malah kayak data center manajernya mungkin malah jadi tidak dibutuhkan lagi. Silakan Pak Yohan. Ya, baik, terima kasih Pak Wisnu dan juga Ibu Lia ya di Depok yang menanyakan pertanyaan ini. Ya, di Multipolar saya sendiri juga merangkap sebagai internal IT manager ya. Jadi dan kami juga mengadopsi cloud cukup banyak gitu. Memang ketika kita satu organisasi mengadopsi cloud ya, itu organisasi IT-nya perlu menyesuaikan. Pada umumnya itu organisasi IT akan difokuskan ke dalam pengembangan atau arsitektur daripada sistem IT-nya. Tim operation-nya biasanya akan lebih kecil karena sebagian daripada operation sudah dihandle oleh si sistem cloud itu sendiri. Misalnya fisik perkabelan itu sudah tidak diperlukan lagi. Kemudian monitoring fisiknya juga tidak diperlukan lagi. Tapi monitoring daripada sistemnya masih ada. Tapi kan tools-nya juga sudah disediakan dan biasanya sudah cukup automated. Dan karena stability di cloud itu tinggi, biasanya juga jarang sekali diperlukan troubleshooting. Untuk maksudnya hal-hal yang bersifat fisik. Sehingga tim IT-nya bisa fokus ke dalam pengembangan strategi menyesuaikan dengan IT punya supply atau fungsi-fungsi IT dengan requirement daripada bisnis. Itu paling penjelasan saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yohan. Mas Juniardi mungkin juga bisa sedikit menjawab ini, Mas. Misalnya kalau misalnya perusahaan mengadopsi SPI Green Lake itu, apakah berarti memang sebagian besar tanggung jawab dari pengelolaan data center tersebut berpindah menjadi tanggung jawab dari SPI? Gimana tuh Mas? Bisa ceritakan nggak dari pengalaman selama ini? Jadi begini, kalau di Green Lake itu sesuai kesepakatan aja, Pak. Jadi saya ingin menjawab tambahan untuk Pak Yohan juga. Karena Green Lake ini pasti kita akan bekerja sama juga dengan partner ya. Apakah ini bisa, apakah managed service-nya, apakah yang lain-lainnya itu ditanggungjawabkan oleh HP, atau diatur sendiri oleh customer, atau dibantu oleh partner. Itu tergantung keinginan dari customer tersebut gitu loh. Tapi pengelolaan datanya dan lain-lain itu pasti bukan kita, karena kita cuma tadi saya bilang hanya monitoring dari sisi penggunaan capacity dan usage saja. Tapi apakah itu misalnya colo-nya, apakah yang lain-lainnya itu diserahkan ke kita untuk dijadikan consumption base juga, itu bisa juga. Jadi kita tidak hanya dari segi capacity, tidak hanya dari segi security, tapi juga termasuk colo-nya juga dan lain-lain. Dan tentunya itu kesepakatan ya, apakah kita yang touch langsung, apakah bersama dengan partner, ataukah dari sisi customer-nya sendiri yang ingin in charge untuk hal-hal untuk managed service dan lain-lain. Jadi memang itu semua serba fleksibel, Pak Wisnu. Thank you. Oke, terima kasih Pak. Mungkin cukup jelas penjelasannya. Oke, sekarang pertanyaan kedua, silakan panitia. Untuk pertanyaan kedua, yang bisa kita jawab karena waktu sudah agak. Ali Lisa, bagaimana memilih partner developer dalam pengembangan strategi digital? Mengingat ada banyak pilihan yang antara new startup yang bisa berkembang bersama dan bisa melakukan eksklusivitas atau developer yang berpengalaman tapi berisiko karena mereka berpartner juga dengan kompetitor. Oh, mungkin ini dalam konteks transformasi digital menggandeng dengan pihak developer, partner developer. Itu enaknya sama yang baru yang bisa kerjasama berkembang bareng atau emang yang udah berpengalaman tapi resikonya mereka juga partnernya juga banyak gitu. Mungkin pertanyaan ini cocok untuk Pak Richard jawab nih Pak. Silakan Pak, berdasarkan pengalaman sama ini.
Terima kasih Pak Wisnu. Memang yang namanya memilih partner tuh nggak gampang gitu ya. Tetapi memilih partner ini harus berdasarkan beberapa keputusan dari perusahaan tersebut. Yang pertama adalah apakah orang itu bisa diterima atau perusahaan tersebut bisa diterima dan trustable. Ya, trustable ini menjadi satu hal yang luar biasa penting dan sangat sulit diterima oleh banyak orang. Sehingga kalau dia bisa dipercaya, dia bekerja sama juga dengan kompetitor kita, sebetulnya nggak masalah, karena itu merupakan salah satu kebutuhan mereka untuk mendapatkan banyaknya pengalaman dan mereka bisa memperkaya, mereka punya knowledge. Knowledge ini yang sangat penting, bisa dikembangkan. Kalau kita punya satu startup, perusahaan baru, kita pakai sebagai partner untuk developers, mungkin pertanyaannya apakah orang yang berada di belakang perusahaan tersebut memang sudah punya pengalaman di perusahaan dia sebelumnya. Kalau iya, mungkin itu juga menjadi salah satu pilihan yang bagus. Tetapi kalau menurut saya, pemilihan apakah perusahaan teknologi atau konsultan yang bisa dipercaya ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Panitia, satu pertanyaan lagi. Waktu Karin, pertanyaan lagi. Oke, sorry. Dari Mas Rafki, sebenarnya bagaimana langkah mengidentifikasi aplikasi yang bisa pindah ke cloud atau bertahan di on-premise? Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab Pak Yohan pertama, kemudian juga Pak Richard. Gimana itu Pak, mengidentifikasi aplikasi yang bisa pindah ke cloud atau tidak? Oke, terima kasih. Ya. Sekali lagi ketika kita melakukan identifikasi aplikasi, kita sudah lihat tadi kan karakteristik daripada cloud ya, di mana data itu seakan-akan kita tidak bisa kuasai posisi datanya ada di mana, seakan-akan ya. Tentu memang semua cloud mengatakan bahwa hak atas data itu tetap di tangan pelanggan ya. Jadi kita lihat apakah aplikasi ini dengan datanya itu sensitif tidak atau legal atau secara aturan boleh atau tidak boleh ditempatkan di cloud. Ya. Nah, jika jawabannya tidak bisa, memang kita tidak ada pilihan lain, harus on-premise. Sama seperti halnya kami di Multipolar ada satu hal, satu lagi, bukan cuma sekedar aturan dari pemerintah ya, tapi governance IT daripada internal Multipolar, daripada internal perusahaan itu sendiri. Nah, kami sendiri juga ada case di mana kami juga ada aplikasi secara teknis itu mungkin ditaruh di cloud, tetapi IT governance atau aturan internal company mengatakan bahwa data itu cukup sensitif dan kita tidak akan meletakkannya di cloud, sehingga kami bertahan di on-premise untuk aplikasi itu. Jadi demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Oke. Pak Richard, Pak, mungkin bisa membantu. Terima kasih. Saya punya beberapa kebiasaan kalau saya menjadi konsultan dan salah satu mereka biasanya bertanya, yang mana yang saya pilih harus saya taruh sebagai cloud. Saya bilang saya lihat dulu cloud-nya ini biasanya nih ya, kalau cloud itu kita harus lihat pertama dia ready, available 24/7. Yang pertama. Kedua, dia perlu diakses anytime by everybody yang mungkin bisa mengakses itu. Yang ketiga, yang share ini ternyata banyak orang. Tidak satu, tapi banyak sekali. Bahkan bisa bicara mengenai otomatisasi. Misalnya IoT punya data yang disimpan, kemudian langsung diproses, langsung keluar analytics-nya itu dan dia dimanfaatkan oleh banyak orang. Ini penting sekali. Nah, yang keempat adalah aplikasi-aplikasi seperti ini sekali-sekali itu bisa tiba-tiba naik tinggi sekali dan tiba-tiba turun kecil sekali. Anytime dia bisa berkembang sedemikian rupa, anytime dia bisa nyusut sedemikian rupa. Dan tiba-tiba aja misalnya jumlah penggunanya dari cuma rata-rata 10 setiap hari, tiba-tiba bisa menjadi 20.000. Apa yang terjadi dengan ini?
Anda butuh cloud, Anda nggak bisa pakai on-premise. Ya. Apapun yang dilakukan on-premise tidak akan bisa tanggung itu. Tapi cloud ready untuk itu. Nah, cuma kemudian tentu saja harus milih cloud yang mana nih. Itu yang tadi balik ke regulasi. Tapi kalau saya mengatakan bahwa seleksi daripada aplikasi itu bisa diseleksi dengan cara melihat 4 posisi tadi, kemudian setelah itu diputuskan yang mana akan dimasukkan atau tidak. Kembali saya mengatakan bahwa kerjasama dengan konsultan dan kerjasama dengan perusahaan teknologi yang dipercaya itu menjadi akan penting sekali untuk menentukan aplikasi mana yang akan masuk ke cloud. Oke, berarti memang kalau perlu banyak diskusi, perlu banyak itu Pak ya, melihat best practice di luar sana kali ya, supaya kita bisa tahu sebenarnya cocoknya gimana. Betul sekali. Dan satu lagi Pak, benchmark Pak dengan orang lain Pak. Oke, benchmark dengan orang lain, dengan perusahaan lain. Oke, ada 2 pertanyaan lagi masih. Silakan pertanyaan keempat. Oke Pak, dari Mas Adam. Bisa kami ungkapkan bagaimana bisa terjadi vendor lock-in saat mengkonsumsi public cloud dan apa yang harus dilakukan jika memang sudah terjadi kasus tersebut. Tadi Pak Yohan tadi nyebut soal vendor lock-in itu Pak, sebenarnya apa sih Pak dampaknya ketika misalnya terjadi vendor lock-in dan ketika terjadi sebenarnya apa antisipasi yang bisa dilakukan oleh perusahaan gitu? Silakan Pak Yohan. Baik. Ya, ini sebenarnya vendor lock-in tidak hanya terjadi di dunia cloud ya, tapi di dunia on-premise juga ada kemungkinan itu. Ya, vendor lock-in itu terjadi ketika kita memanfaatkan suatu fitur yang proprietary, hanya milik daripada vendor itu. Ya, itu akan membuat kita tidak ada pilihan lain selain bertahan dengan vendor itu. Nah, makanya ketika kita memakai fitur-fitur yang unik, kita harus perhatikan juga apakah vendor lain itu mempunyai substitute function-nya atau fitur yang serupa. Ya. Tapi itu pun ketika kita sudah masuk ke dunia cloud, kita memanfaatkan fitur itu, meskipun vendor lain juga ada substitute, selalu substitute itu adalah serupa tapi tak sama. Ya. Ketika kita akan pindah, menggantinya, tetap akan ada resiko. Jadi itu menjawab ketika sudah terjadi lock-in, ya kita timbang resikonya, pindah atau tidak, dan mengapa pindah, resikonya pindah apa, jika tidak pindah resikonya apa, seperti itu. Karena perlu diingat juga, vendor itu juga tidak ingin kehilangan customer. Jadi dia selalu akan berusaha memberikan support yang terbaik dan juga pricing yang terbaik dan kompetitif. Jadi kadang-kadang kita juga bisa balik dulu ke vendor kita jika ada hal-hal yang kita rasa nggak cocok. Biar gimana pun kita ini bekerja dengan konsep partnership ya. Partnership itu adalah untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek dan kemudian switching berganti dengan cepat di dalam waktu yang pendek. Gitu Pak, saya bisa jelaskan. Terima kasih Pak Yohan. Mungkin pertanyaan terakhir karena waktu sudah mepet, silakan. Dari Mas Doni Christian, ini soal SPI Greenlake, berarti nantinya ada hardware SPI di on-prem kami yang bertugas manage penggunaan cloud kami, termasuk server on-prem kami. Mungkin pertanyaannya apakah ada hardware yang dipasang tadi di on-prem terkait solusi Greenlake ini dan bagaimana manage penggunaan cloud-nya? Betul. Silakan Pak Juniardi. Oke Pak Doni, thank you pertanyaannya. Jadi ini memang betul Pak. Jadi ada server yang nanti terpasang di on-prem-nya Bapak dan itu sudah bisa nanti memanage. Kalau misalnya Bapak sudah existing sudah menggunakan ini juga ya, menggunakan public cloud juga dan itu sudah bisa dikonsolidasikan, diintegrasikan dengan on-prem menggunakan konsep tadi yang hybrid cloud dengan menggunakan Greenlake Central tadi Pak. Nanti bisa terlihat bagaimana penggunaannya nanti di sisi utilisasi on-prem dan juga utilisasi yang on-cloud. Begitu Pak. Dan itu kita bisa bantu juga dari sisi bagaimana memanage-nya, dan kita bisa bantu lagi dalam hal memberikan SLA tadi Pak, 24x7 dan lain-lain. Oke. Berarti juga bisa langsung workload yang tidak bisa yang
berlebih di on-prem itu bisa langsung dilempar ke tadi. Tadi kayak saya lihat di videonya ada AWS, Azure dan segala macam, bisa langsung dilempar Pak ya? Betul. Seelasis itu betul. Seelasis itu. Oke, terima kasih. Itu ada 5 pertanyaan yang kami telah pilih dan ditampilkan, tapi pertanyaan-pertanyaan lain semoga juga sudah dijawab oleh panitia di kolom Q&A. Kita sudah memasuki akhir dari acara, namun ada beberapa reminder yang ingin saya ingatkan. Jadi untuk 10 attendee pertama tadi kami memiliki hadiah kejutan berupa voucher makan siang bagi 10 attendee pertama yang tadi masuk ke ruang webinar ini. Selamat karena tepat waktu. Jadi ada 10 orang yang telah mendapatkan voucher dan akan kami hubungi sesaat setelah acara. Kemudian yang sudah mengisi feedback form juga semuanya akan mendapatkan souvenir Bluetooth headset. Jadi ngisi aja udah dapat souvenir Bluetooth headset. Masih ada waktu berarti tapi ya. Oke, masih ada waktu. Jika ada yang belum, silakan untuk mendapatkan Bluetooth headset. Itu linknya dan juga QR code-nya. Jadi silakan di scan QR code-nya maupun diketikkan link bit.ly yang telah kami sediakan di layar. Kemudian kalau semuanya udah dapat headset, tapi ada yang lebih beruntung lagi, jadi 3 orang terbaik akan mendapatkan 3 hadiah ini. Jadi ada Seagate hard disk eksternal, ada Xiaomi smartwatch, dan juga coffee maker. Waduh, enak nih, coffee maker buat sendiri, jadi buat espresso sendiri di rumah tanpa perlu beli di luar. Itu akan kami bagikan buat 3 responden yang telah mengisi feedback form, yang terpilih telah mengisi feedback form. Bisa kita undi sekarang? Oke, habis closing statement. Oke, kita undi setelah closing statement. Jadi saya butuh closing statement dari masing-masing panelis untuk menyimpulkan apa yang ingin disampaikan di webinar kali ini. Silakan Pak Richard, dimulai dulu Pak Richard closing statement-nya. Oke, masih di mute Pak, sorry. Terima kasih Pak Wisnu. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa ternyata memang di Indonesia ini teknologi begitu penting, tapi teknologi ini juga harus digunakan secara wise dan kita juga harus memikirkan investasi kita, apakah kita mau investasi secara on-premise atau kita mau berdasarkan operational cost saja. Dan ini 2 akan menentukan kita akan mencapai kita punya goal atau kita akan delay kita punya pencapaian goal. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Yohan, closing statement Pak? Ya, terima kasih Pak Wisnu ya. Dari saya kita melihat memang teknologi berkembang cukup pesat. Sekarang banyak sekali opsi-opsi yang ada di pasaran. Kita sebagai organisasi perlu dengan cermat memakai resources sumber daya yang kita miliki. Dalam hal ini konteksnya sumber daya uang, modal atau biaya-biaya yang ada dengan tepat guna sehingga untuk bisa mendukung strategi perusahaan. Pilihan itu banyak, Bapak Ibu perlu memperhatikan dengan cermat pro dan kontra daripada setiap pilihan itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Sekarang Mas Juniardi, menutup Mas closing statement-nya silakan. Mas Juniardi, oke, koneksi agak bermasalah sebentar. Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya. Oke, bisa dengar? Oke, sudah lancar Mas. Bisa dengar. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi terakhir dari saya, thank you atas waktunya dan saya cuma ingin bilang bahwa begitu banyak opsi, Green Lake menjadi salah satu jawaban yang bisa menjadi potensi yang besar untuk bisa di situasi seperti sekarang ini, bahwa investasi yang kita berikan untuk IT bisa kita ubah menjadi consumption base, benar-benar tepat guna sesuai dengan apa kata Pak Yohan, dan kita benar-benar bisa membantu Bapak Ibu untuk menciptakan revolusi IT di tempat Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Juniardi.